Jumpa lagi pemirsa dengan channel saya Berkah Dalem pada Bapak Ibu. Semoga hari ini diberikan rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentu saja diberikan kesehatan yang baik. Nah, kali ini saya ada di Gereja Emmanuel Ngawen, Jawa Tengah, Magelang terutama. Di situ saya melihat bahwa Gereja Emmanuel Ngawen yang sekarang ini sebagai statusnya mulai bergeliat untuk membangun diri atau berbenah diri menghadapi masa mudik. Biasanya kalau yang berdoa di sini kan banyak juga membawa kendaraan, sehingga membutuhkan tempat parkir yang luas. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi ini, maka Gereja Emmanuel Ngawen mulai dengan berbenah diri untuk menambah tempat parkir. Lahan tempat parkir sebetulnya sudah ada, itu sekitar mungkin 700 meter atau 1000 meter, saya nggak begitu hafal, tapi cukup luas. Hanya yang bisa dimanfaatkan selama ini kan tidak terlalu luas karena masih banyak pepohonan. Nah, untuk hari ini kita menyelesaikan pekerjaan itu supaya nanti menjadi luas dan bisa untuk parkir banyak kendaraan. Ada banyak pohon di situ ditebangi, terutama pohon kelapa banyak. Dan pohon kelapa masih bisa dimanfaatkan karena juga sekarang sedang dikerjakan tuh banyak 2 orang penggergaji, 4 orang tapi gergajinya ada 2, dan itu memanfaatkan pohon kelapa untuk uso atau untuk bangunan rumah masih bisa. Sementara itu ada juga pohon-pohon yang ditebangi, diantaranya itu pohon kelengkeng, tapi pohon kelengkeng itu belum terlalu besar sehingga tidak dimanfaatkan, hanya nanti untuk kayu bakar. Kemudian ada pohon yang kelihatan juga sekarang sedang dipotong, itu pohon duren. Ada beberapa pohon duren, ada 4 atau 5 tadi itu yang masih di samping traktor itu ada 3, sementara yang sudah rubuh itu 2. Apakah nanti yang lain-lain itu akan dipotong atau tidak? Tetapi memang sudah besar tetapi belum pernah berbuah. Nah, ini kalau dipertahankan memang mengganggu tempat untuk parkir, maka ya harus dikalahkan satu mana yang penting. Dan untuk kali ini yang terpenting adalah tempat parkir, maka pohon durennya yang ditebang. Ya mungkin memang rugi dari satu pihak, tetapi mau bagaimana lagi. Hanya kalau dipindah itu juga sudah repot karena sudah terlalu tinggi, jadi nggak mampu untuk pindah, maka ya harus dikalahkan satu. Tapi paling tidak kita mengharapkan supaya nanti semuanya bisa menjadi lebih baik. Tentu saja supaya umat bisa terbantu dengan lokasi tempat parkir yang begitu baik ini. Kemudian ada beberapa, selain pohonnya kelapa itu mempunyai dahan-dahan yang disebut nanti belarak, atau di dalam belarak, di tengah-tengah belarak itu kan ada biting atau bahasa Indonesianya lidi. Nah, di situ ada ibu-ibu yang memanfaatkan untuk membuat sapu lidi dengan belarak yang ada itu. Nah, saya kira itu memang sekarang ditebangi banyak dan ditebangi semua, tapi juga masih tetap bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain. Ada di ujungnya pohon kelapa itu ada yang sangat muda, namanya bahasa Jawa itu pondoh. Nah, itu kalau dimakan mentah saja manis, enak rasanya, dan itu kalau di sayur sebetulnya juga enak. Tetapi tadi ada bapak-bapak yang mengambil pondoh itu dan katanya dipakai untuk memberi makan kambing. Jadi ya tetap semua bermanfaat, kecuali ya tadi yang pohon kelengkeng atau pohon duren itu nggak bisa dimanfaatkan.
namun itu masih bisa dimanfaatkan kayu bakar karena bisa juga dipakai untuk masak. Nah, beberapa teman kita ada di situ sedang menggergaji dan saya kagum dengan mereka, ternyata punya keterampilan yang baik untuk membelah pohon kelapa menjadi papan, menjadi usuk, atau menjadi bentuk bangunan yang lain. Nah, saya kira itu juga kita membuat lapangan parkir tetapi sekaligus juga memberikan lapangan kerja, walaupun mungkin ini 1 hari cukup lah, 1 hari cukup, karena memang kalau kita menggarapnya terlalu lama ya sewanya traktor itu juga mahal. Dan harapannya memang hari ini mulai, lalu Rabu itu sudah bersih dan sudah bisa dipakai untuk parkir, sehingga hari Kamis itu untuk perayaan, lalu hari Jumat itu untuk perayaan, lalu minggunya untuk Paskah itu sudah enak dipakai. Nah, inilah, jadi kita juga perlu menggeliat untuk membangun diri sehingga gereja administratif Emmanuel Ngawen menjadi lebih baik, lebih pantas dipandang sebagai rumah Tuhan. Ini tantangan bagi umat, bagaimana bisa menjaga, bagaimana bisa merawat, disitulah supaya layak menjadi rumah Tuhan. Dan gereja ini milik bersama, sehingga mestinya juga menjadi tanggung jawab bersama. Biasanya memang ada gotong royong, tetapi kali ini karena memang ya hanya yang bisa dilakukan banyak orang itu enggak terlalu banyak, maka cukuplah dengan traktor 1. Dan traktor 1 itu pun nanti mungkin akan bisa menyelesaikan, karena selain dia punya cangkulnya tapi juga punya pendorong. Jadi kalau kita gotong royong dengan cangkul atau apa, senggrong dan sebagainya, itu ya tidak terlalu cepat, tapi dengan ini didorong nanti cepat sekali. Nah, begitulah teman-teman, kita mempunyai milik bersama dan kita perlu untuk merawat bersama. Semoga umat Emmanuel Ngawen sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga diajak bergotong royong mungkin menangani hal yang kecil yang tidak bisa ditangani oleh traktor ini, bisa datang semua. Tentu saja tidak menghilangkan kesibukan masing-masing. Nah, baik, ada bapak sopirnya traktor, namanya apa ya Pak sopir traktor itu? Yang tahu nama sopir traktornya itu bisa komen di bawah ya, ditulis di bawah apa namanya, dan apakah lu butuh SIM apa tidak ya? Sopir traktor begini butuh SIM apa tidak ya? Ini SIM apa kalau di Samsat sana? Misalnya saya pengen daftar jadi sopir traktor, saya harus mencari SIM. Ini SIM-nya SIM C atau SIM A atau SIM B? Nah, saya belum tahu. Silahkan yang tahu bisa berkomentar, nulis di bawah, sehingga nanti saling sharing dan kita menambah pengetahuan dari satu video ini. Nah, maka marilah kita saksikan bersama-sama dan kita dukung bersama supaya umat semakin baik, semakin berkualitas untuk gereja di masa depan. Amin. Salam sehat, berkah dalam. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, ya silahkan subscribe, syukur-syukur di share, karena video ini mungkin bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih, berkah dalam.
dibuat apa ini? Sapu. Lapor ke polisi.